selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Dan bersyukur, mari bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk katakan bahwasanya untuk sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Boleh kita sapa kiri dan kanannya dengan mengatakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur Tuhan boleh tibakan umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita di tempat ini. Kita memuji satu nama yang ajaib, dasar dari setiap pengharapan kita. Meskipun kadang kita merasa tidak ada pengharapan, tapi ada satu yang harus kita ingat terus, bahwa Yesuslah sumber pengharapan kita. Ia bukti dari apa yang belum kita lihat. Banyak perbuatan yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, bagi gereja Tuhan. Dan kita akan kembali melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib di depan. Mari dengan bersorak-sorai, bertepuk tangan. Kita mau katakan dasar dari yang kita harapkan, bukti dari apa yang tak kulihat. Dasar dari yang ku harapkan, apa Yesus kita? Bukti dari apa yang amin. Imanlah yang berikan ku kekuatan. Yes, 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 yes.
sadari seberapa yang hadir di tempat kita, yang membawa pergumulan, yang membawa masa lalu di belakang. Banyak kita menyakiti hati Tuhan, banyak kita melukai hati Tuhan, banyak kita kerjakan yang menyakiti hati Bapa. Tapi ada satu yang kita ingat, Tuhan hari ini menunggu Engkau. Amin. Katakan terengkap sebelum ku ada, jemarimu, jemarimu yang menenunku serupa gambaranku. Membuang hidup kami, tapi Engkau tak pernah gagal. Mencari diriku, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di angkatmu. Bahkan sebelum Engkau mengenal, bahkan sebelum kami mengenal diri kami, Engkau mengenal kami ya Tuhan. Sebelum ku mengenal, kami buang hidup kami sia-siakan hidup kami. Tapi Kau tak pernah lelah. Tak pernah lelah mencari. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui, mari akui dosa pelanggaranku. Kami mau lepas kehendak kami, biar rencanamu namaku memuliakanmu. Yesusku, Engkau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidup. Tak ada satupun dari kami yang terlepas dari pandangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ingat kami, ingat kami. Engkau kasihi kami ya Bapa. Ku akui semua dosaku. Lepas kehendakku, biar suruh namaku memuliakanmu. Yesusku,
bersatu hati masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Semua jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kita percaya Tuhan akan selalu menunggu hidup kita. Tuhan akan selalu menanti-nantikan kita. Tak ada satu jiwa pun yang akan Tuhan sia-siakan hari ini. Tuhan akan lawat setiap hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Sebab di mulut kita ini ada nyanyian. Di mulut kita ini ada nyanyian baru. Dan puji-pujian kita akan membuat orang yang tak mengenal Tuhan akan takut kepadanya. Amin. Kita mau katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru. Yes. Mari bersama-sama katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Puji Tuhan. Haleluya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Tidak ada yang terlewat dari cinta kasih Tuhan hari ini. Mari kita juga jadi berkat seperti pujian kita dimanapun kita berada. Orang akan menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Selepas penyembahan kita, Bapak Sintua Parhusim akan berdoa di tengah-tengah kita. Mari tenang bersama Tuhan, bersama hadirat Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa bukan kita lagi yang hadir hari ini, tapi roh Tuhan yang hari ini di dalam kita yang akan memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari kaum Bapak, dilanjutkan oleh kaum Ibu, dan dilanjutkan oleh kaum pemuda. Kita mau sambut dengan sebuah pujian, La la la, nama itu pikat hatiku. Promo Akbar 25 Februari di sembako pilihan.
Puji Tuhan. Dilanjutkan dengan pujian dari kaum bapak.
Puji Tuhan. Kiranya puji-pujian kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sampai di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau buka ruang kesaksian untuk semua jemaat Tuhan. Kalau ada yang mau membagikan setiap pergumulannya, kita akan berdoa bersama-sama di depan. Dan kalau ada yang bersuka cita juga, mari saksikan. Kita mau bersama-sama bersuka cita. Bapak Ibu yang terkasih, kita sambut kesaksian dengan pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih Tuhan tak akan beranjak dari kita. Nanti kita bawa doa di kita, anak kita Enzo supaya semakin Tuhan pulihkan. Kita bersyukur sudah ada kesembuhan bagi Enzo dan kiranya Enzo semakin pulih lagi, ceria lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memberikan kepada Tuhan persembahan kita. Kita memberi dengan hati yang bersyukur sebab terlebih dahulu Tuhan telah memberi yang begitu besar bagi kita. Dia memberi nyawanya bagi kita. Hari ini kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita mau sampaikan persembahan kita dengan hati bersyukur kepada Allah yang kudus. Kembali dengan hati bersyukur. Yesus ini
Tuhan, kita bolehlah diberi kesempatan pada Tuhan untuk memberikan persembahan kita dengan sukacita. Kiranya persembahan yang telah kita sampaikan seperti pujian kita, yang miskin diperkaya, yang lemah akan dikuatkan. Kita percaya Tuhan akan berikan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Penginjil di tengah-tengah kita. Saya jemput semua jemaat untuk bangkit berdiri. Buka hati, buka telinga kita untuk pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan mengubahkan kita. Mari kita mau katakan, kami yakin Tuhan saat Engkau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, Ku menang saat Kau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Mari katakan, ku aman. Karena Kau rencana. Amin, ada Tuhan. Karena Kau berubah, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan imanmu katakan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang jauh. mujizat Tuhan. Sediakan bagiku, ku riangkan dan dipulihkan. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang Silakan duduk. Puji Tuhan. haleluya. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar dari firman Tuhan tentang kesombongan. Karena Tuhan benci kesombongan. Ada beberapa karakter-karakter yang Tuhan mau bina lewat firman-Nya, dan hari ini kita akan mencoba sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kebohongan dan dusta. Jadi saudaraku, kebohongan dan dusta ini adalah kejijikan bagi Tuhan. Saya akan membacakan dari Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis itu, saudara-saudaraku, disebutkan dalam ayat ini adalah bapa dari segala dusta. Ada dua pilihan bagi umat-umat Tuhan: menjadi anak Allah yang benci kepada dusta, sehingga Allah mengarahkan kita lewat firman-Nya untuk memperkenalkan iblis kepada kita, bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi kadangkala kita merasa bahwa dusta itu tidak apa-apa untuk kebaikan.
tetapi dengan tegas bahwa dusta adalah perbuatan yang menentang Allah dan mendukakan hati Allah. Maka penting kita untuk mengenakan satu pemulihan dan mindset yang baru, yaitu mengenakan satu hidup baru, yaitu hidup dengan kejujuran, integritas dan kebenaran yang jauh dari dusta. Seharusnya kata-kata kita dapat menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran Injil, bukan dusta yang menjadi alat iblis untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan kita sendiri. Ada banyak pelayanan kita terhambat atau tertunda, tidak sampai kepada goal. Ada banyak pelayanan kita atau penginjilan kita untuk memberitakan. Sebenarnya Injil itu kan mudah untuk dipahami. Injil itu adalah berita tentang kedatangan Tuhan yang pertama, yaitu kelahiran pada Natal, bahwa Yesus sudah datang pada kali yang pertama. Kita beritakan itu, lalu kita beritakan Yesus mati, dan kita beritakan Yesus tidak hanya mati tetapi bangkit. Dan setelah bangkit kita beritakan lagi dia naik ke surga, dan kita beritakan lagi bahwa Yesus akan datang kembali. Jadi kelahiran yang pertama, kedatangan yang pertama, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya yang kedua untuk menjemput semua orang yang percaya, itu adalah rangkaian daripada Injil. Itulah Injil yang sesungguhnya. Tetapi Injil ini sering kita tidak bisa menyampaikan dengan lugas karena manusia itu selalu ada di dalam lingkaran dusta, kebohongan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang tidak menganggap bahwa dusta itu tidak apa-apa, apalagi untuk kebenaran. Bagaimana ya? Bodoh mergabus alai tunadenggan. Mindset kita bukan baik menurut kita, ada ukuran Tuhan. Dalam Alkitab, pendusta adalah orang yang berbohong atau menyampaikan pernyataan palsu dengan tujuan menipu. Dusta merupakan dosa yang dibenci. Saya ulangi, dusta adalah merupakan dosa yang dibenci Allah dan akan mendapatkan hukuman. Ada orang beranggapan bahwa hukuman itu hanya dapat diterima atau berlaku bagi orang-orang yang hanya melakukan pembunuhan, ya, kemudian dan lain sebagainya. Tetapi orang lupa bahwa berdusta dan berbohong ini adalah dosa yang dibenci oleh Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 Yohanes 2 ayat 22 menyebutkan orang yang berdusta tentang Yesus sebagai musuh Kristus. Wahyu 21 disebutkan bahwa pendusta akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dalam Wahyu disebutkan 21 ayat 27 menyebutkan bahwa pendusta tidak akan masuk dalam kota Allah yang kekal. Itu sebabnya bahwa kita bersungguh-sungguh menyampaikan dari mimbar mana hal-hal yang Tuhan berkenan, mana hal-hal yang Tuhan tidak suka. Sehingga kita berbuih-buih mulut untuk menyampaikan, tetapi konteks yang dibenci oleh Allah harus kita sampaikan di dalam mimbar, karena pengajaran ini akan menghasilkan sesuatu nilai yang kelak akhirnya Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada para pengkhotbah dan para penginjil dan para pemberita Injil. Pemberita Injil diberikan tanggung jawab oleh Tuhan adalah untuk menyampaikan kebenaran supaya tidak ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam.
neraka yang sangat menakutkan. Beberapa tokoh saudaraku yang kita perlu belajar dalam Alkitab tentang ketidakbenaran, artinya tentang dusta, tentang berbohong ini. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11 ada kisah tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini juga sudah menjadi contoh dari sebuah kesombongan pada khotbah beberapa minggu yang lalu, mungkin bulan lalu kali ya. Bahwa Ananias dan Safira ini berbohong tentang jumlah apa yang harus mereka berikan supaya dia mendapatkan pujian dan penghargaan manusia. Ananias dan Safira ini berjanji untuk memberikan sesuatu begitu ya, tetapi dia berdusta dan berbohong. Dan pada saat itu mereka pun mati. Hamba-hamba Tuhan sebagai pemberita Injil tidak ingin umat-umat Tuhan mati dalam kebohongan dan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, supaya kita menghindari dusta dan kebohongan. Petrus juga saudara-saudaraku dia berbohong dalam Yohanes 18 ayat 17. Dia takut identitasnya diketahui oleh banyak orang. Waktu orang bertanya, Yesus sudah disesah begitu ya. Waktu disesah Yesus, ada orang bertanya kepada Petrus, itu kau kenal? Oh tidak, saya tidak mengerti apa yang kau maksud, begitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, berbohong ini adalah sesuatu kekejian yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita perlu belajar dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya dan kepada kebenaran selanjutnya. Dan kita belajar juga dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 5 ya, bahwa Tuhan berfirman kepada Samuel ya, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Allah memerintahkan, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarkannya? Ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakanlah aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka semua ke upacara pengorbanan itu. Jadi perintah Tuhan bahwa ambillah tanduk, ya, isilah tabung, tandukmu dengan minyak, urapilah. Tapi di sana saudaraku ada sesuatu penawaran karena takut. Ada banyak orang berbohong karena takut. Ya, berbohong dan berdusta karena takut. Kita tidak perlu takut karena sepanjang kita ada dalam kebenaran, maka Tuhan pasti akan membela kita. Sadrak, Mesak dan Abednego juga waktu dipaksa untuk menyembah kepada patung, dikatakan bahwa kami tidak mau menyembah patung itu. Nebukadnezar sudah mengatakan bahwa setiap orang yang tidak menyembah patung itu harus dijatuhkan ke dalam perapian yang 7 kali. Tapi dia tidak mau berbohong dan berdusta atas sebuah kebenaran.
Dia berkata bahwa ditolong atau tidak ditolong pun, ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan Allah pun, kami tidak mau menyembah itu. Pertanyaannya, betulkah Tuhan tidak menolong? Ada orang takut untuk menyatakan kebenaran karena dia merasa bahwa terancam hidupnya. Sama seperti Samuel tadi, nanti kalau Saul tahu aku mengisi tabung tanduk dengan minyak dan mengurapi kepadanya, kepada Daud, raja yang dipilih oleh Allah, maka nanti aku akan mati, begitu ya. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego ini punya prinsip tentang sebuah kebohongan itu tidak baik. Dia tidak mau berbohong kepada kebenaran dan tidak mau berbohong yang paling utama kepada hati nuraninya. Hati nuraninya berkata bahwa tidak ada Allah yang lain yang disembah kecuali pada Allah Israel, Allah Yakub. Itulah Allah kami dan kami tidak mau menyembah patung itu. Meskipun kami tidak ditolong oleh Allah. Meskipun kami tidak ditolong oleh Allah. Bagaimana mungkin dia memiliki satu prinsip? Maka orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang mampu membangun sebuah prinsip. Jadi kalau orang tidak punya prinsip, Tuhan Allah tidak berkenan. Nah, ketika Allah berkata, mereka membuat satu tantangan bahwa ditolong atau tidak ditolong, kami tidak akan pernah mau menyembah patung itu. Lalu Allah mendengarkan. Nah, kalau semua orang melihat, semua orang berprinsip seperti Sadrak, Mesak dan Abednego ini, bahwa saya tidak akan pernah berdusta, saya tidak akan pernah mau berbohong. Kita diperhadapkan kepada satu pilihan. Dulu pernah saya berikan contoh bahwa ada seorang penabung di dalam satu bank. Dan dia menabung hanya 200.000 ya. 200.000 dia menabung, tetapi petugas teller ini membuatnya jadi 200 juta. Lalu dia melihat tabungannya, oh tak gue jadi 200 juta. Padahal 200.000-nya saya tabung. Akhirnya dia bilang sama istrinya, ini ada uang salah ini, aku tabung 200.000 kok jadi 200 juta. Lalu mereka pun berkata, bilang, tidak bilang, beritahu atau tidak beritahu, bilang, tidak bilang, tidak bilang, bilang. Ah, salah itu. Mulailah dari ini. Jadi mereka berdebat ya. Istrinya ini selalu bilang, mungkin ini cara Tuhan untuk menolong kita, Pak. Mungkin inilah caranya Tuhan menolong kita. Sama seperti kalau ada orang main togel dulu, menang dia. Biasanya kan judi-judi ini kan judi online atau apa kan disetting kita. Ada pernah saya bertemu dengan naik Grab saya bahwa ada anaknya menjadi admin daripada judi online di Bangkok. Ibu kota Bangkok, Thailand. Wah, saya baru dari situ, Pak. Iya, anak saya di sana jadi admin. Tapi susah pulang, susah. Iya iyalah. Itu mereka berada di bawah tekanan, berada di bawah ancaman. Artinya mereka harus men-setting semua permainan online dan slot-slot itu untuk sepertinya membuat orang itu penasaran, menanglah. Tapi pada berikutnya mereka dibuat kalah. Tapi karena dia kalah, dia merasa tadi sudah menang. Dia penasaran, dia terus bikin sampai habis. Itulah tugas-tugas orang yang bekerja sebagai admin daripada slot judi online. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, bahwa orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang mampu membangun sebuah prinsip. Ada orang berprinsip ditolong Tuhan. Tetapi orang yang tidak mempunyai prinsip, maka dia akan menjadi orang yang terombang-ambing. Dan dia dikatakan tadi tidak akan pernah masuk di dalam kerajaan Allah.
tidak akan masuk dalam surga. Demikianlah ya kepastiannya. Ditolong atau tidak ditolong, kata Sadrak, Mesak dan Abednego, kami tidak akan pernah mau menyembah patung itu. Pertanyaannya, apakah mereka tidak ditolong? Ditolong. Lalu Tuhan Allah mendengarkan prinsip mereka, dan prinsip itu membuat mereka menang, ya. Membuat mereka menang. Dan akhirnya saudara-saudaraku, waktu bagaimana cara Tuhan menolong mereka? Lalu mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali. Bahkan orang yang memasukkan mereka ke dalam tempat perapian itu terbakar. Tapi mereka di dalam nyaman dan tidak ada terluka sedikit pun. Oleh karena Tuhan menyertai. Walaupun mereka mengatakan ditolong atau tidak ditolong, kami tidak mau menyembah patung itu. Mereka menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah pencipta, Allah memiliki seluruh isi bumi ini. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan Allah memiliki isi bumi ini, maka kita tidak akan pernah takut dalam pertolongan Tuhan. Saya dulu waktu ditinggal oleh bapak itu semua anak-anak masih kecil. Ya. Puji Tuhan bahwa semua ada waktunya. Ada waktu berjuang, ada waktu menikmati. Ya. Dalam beberapa waktu ini saya sudah bersyukur kepada Tuhan bisa menikmati. Saya sudah pernah ke Yerusalem, ke Korea, ke Cina, kemarin ke Thailand, Bangkok, sebelumnya ke Malaysia dan Singapura dan sebagainya. Jadi semua ada waktunya. Jadi kalau ada waktu kita berjuang, maka Tuhan akan berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hasil perjuangan. Jadi kalau ada saudara-saudaraku yang sedang berjuang sekarang untuk anak-anaknya, teruskanlah perjuanganmu, jangan pernah berhenti. Orang yang merokok jangan lagi merokok, supaya cukup buat bayar uang sekolah. Orang yang masih mau mengeluarkan uang yang tidak untuk kepentingan yang tepat, ya diperbaikilah. Nah, saya lanjutkan tadi tentang orang yang bank tadi. Orang yang memasukkan, dia menabung 200.000, tapi dia dapat kelebihan atau salah menginput jadi 200 juta. Mereka bertengkar suami istri, dan itulah cara Tuhan menolong kita, Pak. Ada orang main judi juga menang, seperti tadi itu. Disettinglah menang pada putaran pertama, lalu dia pun mulailah berkata bahwa inilah cara Tuhan menolong kita, menolong keluarga kita. Tapi suaminya tegas, saudara-saudaraku. Waktu istrinya merengek-rengek, janganlah Pak, jangan lapor lah Pak. Wah, ini cara Tuhan menolong kita Pak, jangan lapor lah. Lumayan kan 180 juta. 180 juta itu kan nilainya tidak kecil, tapi besar. Tapi bertengkarlah untuk memperjuangkan kebenaran, menjauhkan kebohongan. Akhirnya suaminya lapor ke bank. Dia berkata, Pak maaf, saya laporkan bahwa saya kelebihan, salah menginput. Mereka semua di kantor itu sudah dikumpulkan, sedang rapat mau dipecat semua teller-teller. Ada 6 apa 8 teller itu nggak ada yang mau ngaku. Akhirnya 88 mau diganti. Begitu bapak-bapak ini datang, kantor itu pun akhirnya menjadi kantor yang bersuka cita. Karena yang 8 teller itu nggak jadi diganti. Ya kan? Karena dia sudah mengakui. Akhirnya kepada bapak ini diberikanlah Innova baru. Tadi dia mau berbohong 180 juta karena dia menabung 20 juta. Tapi dapat 200 juta. Harusnya untungnya kan 180 juta. Itu tidak bisa dilacak, entah kenapa pada waktu itu sistem belum begitu bagus. Tak terlacak. Tapi mereka sudah kehilangan uang 180 juta oleh input daripada teller yang salah. Lalu akhirnya setelah berkata jujur, dia mendapatkan Innova. Innova itu 600 jutaan ya. Pak Simajunta Innova 600 dapat? 600 juta? 400. 400 juta. Ya.
Bayangkan kalau dia tidak memberitahukan itu tadi, dia cuma dapat 180, tapi bukan nilai angka itu yang dia persoalkan, tetapi nilai daripada kebenaran dan kejujuran. Dan kalau kita jujur, Tuhan menolong. Kalau kita jujur, kita takut kepada Tuhan. Tadi Tuhan berkata, Tuhan benci kepada kebohongan. Tuhan benci kepada dusta, ya kan? Maka dia mendapatkan, bayangkan 400 juta Innova. 400 juta dengan senang hati. Kepala kantor bank ini menghadiahkan dan diumumkan kepada banyak orang tentang kejujurannya. Pertanyaannya, kalau kita diperhadapkan seperti bapak-bapak tadi dan ibu tadi, apakah Pak Sianipar mau bertengkar dengan Ibu Nuraini? Bertengkar untuk berjuang mendapatkan ini. Ini adalah pelajaran bagi kita. Kalau kita sudah belajar tentang kesombongan, maka kita pun harus belajar tentang dusta. Tentang dusta yang dibenci oleh Allah. Kemudian, saudaraku yang terkasih, rahasia sederhana sebenarnya ada 4 yang kita perlu, ada beberapa poin lah yang perlu kita belajar tentang bagaimana kebohongan ini. Ya, akuilah bahwa kekalahan dengan sportif dan lapang dada. Jujurlah karena kebohongan tidak akan merubah kenyataan. Aku tidak marah jika kamu sering berbohong, tetapi aku kesal pada diriku sendiri sebab aku tidak akan lagi mempercayaimu. Menyedihkan rasanya mengetahui dirimu sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kamu menyedihkan rasanya mengetahui dirimu sudah berusaha semaksimal mungkin, namun semuanya masih belum cukup. Satu kebohongan sudah cukup untuk mempertanyakan semua kebenaran. Lebih mudah membohongi seseorang daripada meyakinkannya kalau ia sudah dibohongi. Jadi lebih mudah kita membohongi dan sehingga kita bisa meyakinkan orang dengan kebohongan daripada kita berkata yang sebenarnya. Itu maksudnya ya. Harapan adalah akar dari semua rasa sakit di hati. Jangan berbohong pada diriku kecuali kalau benar-benar yakin bahwa aku tidak akan pernah menemukan kebenaran. Kecil atau besar kebohongan adalah kebohongan. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa kebohongan itu tidak menghasilkan apa-apa. Kebohongan itu akan membuat kita ketika sukses berbohong dalam satu kasus, maka kita akan melakukan kebohongan lagi. Sukses ini kita akan melakukan kebohongan lagi dan terus kebohongan di atas kebohongan dan kebohongan. Jadi kalau seorang istri menemukan suaminya ada tanda-tanda perselingkuhan, tapi dia tetap meyakinkan istrinya bahwa dia adalah suami yang setia. Lalu ketika sudah ketahuan dia sudah jalan bareng dengan perempuan lain dan ada fotonya, akhirnya dia bilang, ya udah maaf. Kalau kau anggap aku salah, ya sudah aku minta maaf. Kalau kau anggap aku salah, sudah ketahuan tapi kalau kau anggap aku salah, jadi bukan kebenaran yang menjadi satu patokan. Tetapi kalau kau anggap aku salah, aku minta maaf. Segala sesuatu hidup yang dibungkus dengan kebohongan itu tidak pernah bisa menenangkan hati. Cobalah kita kalau misalnya kita dapat uang lalu semua kita kasih ke istri gitu ya. Dan istri pun
mempergunakannya dengan tidak kebohongan. Kebohongan yang dibungkus dengan tersembunyi itu akan ketika terkuak maka itu akan menyusahkan setiap keluarga dan setiap rumah tangga. Saya dulu sama Bapak berusaha selalu untuk terbuka, tidak ada yang berbohong. Tapi saya kesalnya dulu lihat Bapak kalau misalnya anak-anak saya sakit, martangyang mak, ya berdoa gitu kan. Tangyang mak, martangyang, malum deh. Tapi kalau adiknya sakit, nah dia peduli itu. Nah itu kadang-kadang yang bikin apa? Kadang-kadang saya, gitu saya kan. Kalau anak-anak sakit dia, bagaimana ya? Kenapa kalau anak-anak sakit itu martangyang mak? Berdoa, kita berdoa. Dulu anak saya yang paling besar itu kalau panas, ya gitu, semualah. Yang pertama, kedua sampai kelima. Tapi kalau ada untuk kepentingan yang lain, terarong lo happy, ya kan? Jadi kita belajar dari firman Tuhan bahwa lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Akan banyak saya bacakan tentang dusta-dusta ini dalam Amsal tadi 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia. Saksi yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Jadi dusta itu selalu mengajar bahwa mulut itu menjadi licin. Saya menghadapi bagaimana kebohongan-kebohongan yang kadang-kadang menggeramkan hati saya. Ya. Sebentar saya bilang, gimana Pak ini? Wah, beres itu semua begitu. Tapi akhirnya saya berkata, siapa lagi orang yang bisa saya percaya Pak? Siapa lagi orang yang bisa saya percaya? Karena Anda berada dalam posisi yang paling bisa dipercaya. Tapi jawabannya terhapit doang. Apa begitu? Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Dalam Hosea disebutkan bahwa menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Semua kebohongan-kebohongan yang didapatkan dalam satu negeri itu ditegur oleh Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berbuat dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Seperti yang saya bacakan ayat di atas pertama tadi. Iblis adalah bapa orang-orang pendusta. Tapi saya percaya semua umat-umat Tuhan, anggota GPI Sidang Bogor yang setia sampai hari ini di sini. Kita semua adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar.
Saya ulangi, anjing-anjing. Anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Orang-orang sundal, pembunuh, penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta. Mencintai dusta dan melakukan dusta. Tinggal di luar. Di luar. Kita tidak mau di luar, kita mau di dalam. Hacipe tataon, tapi kita berada dalam sebuah kata benar. Haleluya. Sebenarnya juga sakit gak apa-apa. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego itu. Dia gak peduli. Dia tahu bahwa api itu dipanaskan 7 kali lipat. Tapi dia tidak peduli. Ditolong atau tidak ditolong, kami tidak mau. Coba bagaimana, biar selamat saya, udahlah saya ya menyembahlah dia kepada patung yang disebutkan oleh Nebukadnezar. Karena Nebukadnezar ini adalah seorang raja yang dicatat sebagai orang yang sombong. Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang kesombongan. Kita akan belajar bagaimana menghindarkan diri dari kesombongan. Dan kesombongan itu tidak ada manfaatnya. Karena Tuhan benci kesombongan. Semua orang itu orang-orang pendusta. Mencintai dusta itu di luar. Semua di luar. Tidak ada yang bisa masuk. Ya. Jangan berdusta melawan kebenaran. Karena kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jadi sepanjang kita melakukan dusta, kita menjadi tidak tenang. Kita menjadi gelisah. Tapi kalau ada orang yang berusaha terus hidup di dalam kebenaran, ya, menghindarkan kesombongan, menghindarkan dusta. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan membela setiap umat-umatnya. Saya percaya bahwa umat-umat Tuhan di GP Sidang Bogor ini bisa rendah hati menerima pengajaran dari Tuhan. Bisa rendah hati untuk menerima apa yang Tuhan ajarkan. Karena banyak rencana-rencana Tuhan dalam gereja ini. Tetapi gereja ini harus benar-benar dipulihkan. Harus dibersihkan. Dan sampai gereja ini kelak menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Dan naikkan pujian kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Pak Pendeta kita akan mengakhiri ibadah kita. Pak Gembala, saya undang untuk maju ke depan. Kau pandang
setiap pelanggaran kami. Ya Tuhan, pelanggaran jauh ke dalam bibir laut, jauh ke dalam bibir laut. Kau melemparkan setiap dosa yang pernah kami lakukan. Biar Engkau perhitungkan, biarlah Engkau perhitungkan. Mari kita angkat tangan kita katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, pengampunanmu begitu besar hadir bagi kami. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oh, kasih pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji Tuhan dengan mulut kami Tuhan, dengan mulut kami yang menangis Tuhan, yang keluh kesah Tuhan. Kami mengupayakan diri kami untuk selalu berterima kasih bahwa Kau adalah Allah yang melepaskan kami dari setiap belenggu dosa. Kau Allah yang melepaskan kami dari setiap beban yang kami pikul. Kami berterima kasih Tuhan, Kau tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan kami. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Kalau hari ini kami belajar Tuhan, kadang-kadang kami harus berbohong untuk mempertahankan kehidupan kami. Kadang-kadang kami harus berbohong untuk mempertahankan diri kami Tuhan. Kadang-kadang kami harus berbohong untuk mempertahankan pekerjaan kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami mendengarkan setiap firman Allah, bahwa tidak ada kata yang baik, tidak ada aksi yang akan berkat yang akan kami terima ketika kami memulai sesuatu dengan kebohongan. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk bersyukur, kami belajar untuk jujur dalam melakukan setiap kegiatan kami. Terima kasih Bapa, Kau melihat setiap hati kami Tuhan, Kau melihat hati kami yang menangis dalam segala keadaan kami Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan sampai hari ini. Kalau ada di antara kami yang belum mendapatkan doa-doa kami, hasil doa kami Tuhan, berikan kepada kami kekuatan sehingga kami terus sabar Tuhan, menanti janji-janji Tuhan, menantikan setiap doa-doa kami terjawab. Berikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami bisa melaluinya Tuhan, tanpa bersungut-sungut. Terima kasih Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, Kau memberkati anak kami Tuhan dengan setiap kesaksiannya. Enzo Saragi Tuhan, yang telah pulih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Dalam segala keadaan kami berterima kasih. Dalam segala keadaan yang menimpa kami Tuhan, maupun itu baik, maupun itu suka dan duka yang menimpa kami Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap berterima kasih. Semua itu mengajarkan kepada kami untuk lebih kuat lagi Tuhan. Semua itu mengajarkan kami untuk lebih hebat lagi Tuhan. Untuk meniti setiap perjalanan kami, meniti karir kami, meniti keluarga kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang membuat segala sesuatunya baik. Apa yang menjadi keluhan-keluhan kami, biarlah kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya, kami tidak berharap kepada orang lain yang bisa membantu kami Tuhan.
Kami tidak berharap kepada orang lain, keluarga kami Tuhan, atau orang-orang di sekitar kami yang bisa membantu kami. Kami percaya Tuhan bisa membukakannya itu Tuhan, melalui setiap orang-orang yang berpapasan dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Walau kami harus berjalan dalam kekelaman, kami percaya perlindungan-Mu oh Tuhan nyata bagi hidup kami. Tidak pernah sedetik pun kami Tuhan Kau tinggalkan kami. Sungguh mulia dan sempurna Engkaulah Allah yang patut kami sembah. Mari naikkan pujian ini. Bagi hidupku, amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, amin. Sungguh mulia, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Yesus, Yesus Engkau juru selamat. Dalam janji-Mu ada kemenangan kami. Selamanya, selamanya kan ku katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamat. Dalam janji-Mu ada kemenangan kami. Kemenangan selamanya kan ku nyatakan. Besar sekali lagi katakan, Yesus Engkau juru selamat kami. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu Tuhan kami menang. Amin. Selamanya dengan doa penutupan, ya Bapa kami. Ya Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang Tuhan silakan duduk. Aku menang, aku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala. Ku menang.
Puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwa pada siang hari ini kita telah menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau pulang dengan sukacita membawa berkat-berkat lewat mendengar akan firman Tuhan. Kita jauhkan diri kita dari segala macam dusta. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang menjadi kecintaannya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau berdasarkan catatan kita di bulan ini nggak ada yang ulang tahun. Tapi saya mau konfirmasi kembali. Di akhir bulan Februari ini saya mau memastikan ada yang berulang tahun kah? Oh ada. Oh. Ada ya? Ada sudah. Siapa? Siapa? Boleh? Ada yang ulang tahun? Bapak-bapak nih kayaknya saya dengar bisikan-bisikan. Dari bapak-bapak mungkin ada? Oke, kita sambil nyanyikan lagu. Ada Bapak? Ya. Siapa ya? Ibu-ibu boleh kasih spill-nya siapa namanya? Bapak siapa? Gak ada? Oh, Bapak Sitinjak. Oh, Bapak Sitinjak. Baik. Kita nyanyi dulu ya. Selamat ulang tahun. Saya undang untuk maju ke depan Bapak yang berulang tahun. Ulang tahun yang keberapa, Pak? 34. Ya. Amin. Kita katakan Tuhan memberikan nyanyian baru. Saya undang semua hamba Tuhan untuk maju ke depan. Kita bersalam-salaman.